Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقصدنا وتقبل توبتنا وتقبل صيامنا وقيامنا وتقبل توبتنا واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب المواعظ في الأحاديث القدسية الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا محمد. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, perindu syafaat Nabi, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa mendapat pertolongan, perlindungan dan kasih sayang Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Kita akan memulai kajian kitab Al-Mawa'id fil Ahadithil Qudsiyah yang dikarang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau salah satu pengikut madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Madhabnya Syafi'iyah. Beliau menulis kitab ini yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis qudsi. Ya. Yang perlu saya jelaskan apa hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi ini disandarkan dengan kata qudsi, kudus. Allah dat yang maha suci. Kudus, suci, qudsi. Nah, berarti ini hadis adalah dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah yang turun langsung kepada Nabi SAW yang lafadznya dilafatkan oleh Rasulullah. Makanya disebut hadis. Nah, bukan Al-Quran, bukan. Kalau Al-Quran perantaranya lewat malaikat Jibril. Ini tidak melalui malaikat Jibril, bisa melalui ilham, bisa melalui mimpi. Tetapi datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti debuna Gusti Allah, cuman lafadznya, pelafatannya dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah. Nah, ya. Wahyu Allah yang datang melalui ilham atau melalui mimpi. Nah, ini perbedaannya dengan Al-Quran. Tapi ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Debuna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di bulan suci Ramadan akan mengaji kitab Al-Mawa'id fil Ahadil Qudsiyah. Al-Mawa'id itu adalah nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan. Ya. Bahasa Al-Quran, mau'idah. Nah, ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ayatnya, perintahnya, ya. Mau'idatul hasanah. Nah, berarti peringatan, nasihat yang baik, nasihat yang baik. Nah, ini kumpulan-kumpulan nasihat yang langsung dari Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut hadis qudsi. Nah, kita akan mengaji insyaallah, mudah-mudahan diberikan kesempatan rezeki untuk bisa kita mengaji. Kalau bisa menghatam, kalau tidak bisa ya kita hatamkan di lain waktu setelah bulan Ramadan. Ini peringatan berharga bagi kita semuanya, ya. Kita akan memulai, saya akan baca muqaddimahnya dulu secara cepat, kemudian kita mulai kepada mau'idatul ula, peringatan atau nasihat yang pertama. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tadhkiratan lil ibad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadhkiratan lil ibad. Yang puji ini diperuntukkan tadhkirah untuk mengingatkan lil ibad bagi hamba-hamba Allah. Maksudnya apa? Pujian kepada Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita pantas memuji Allah. Nah, ini kasih paling penting. Tatkala memuji Allah berarti apa? Allah punya kekuasaan yang diberikan kepada kita. Allah punya nikmat, Allah punya rahmat yang rahmatnya diberikan kepada kita. Makanya kita harus ingat, kotumoci, mon moci ke Allah berarti kami butuh kepada Allah. Semua apa yang ada dalam diri kita, dunia ini semua milik Allah. Makanya pantas Allah dipuji dengan kata alhamdulillah. Wa taqwiyatan lil muttaqina minal muslimina ilal ibadah. Wa taqwiyatan, dan puji ini diperuntukkan untuk wa taqwiyah, memperkuat, menggugah, lil muttaqina minal muslimina, orang-orang muslim yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilal ibadah, untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah,
Pujian ini diperuntukkan menggugah kembali orang-orang yang di dalam hatinya ada takwa untuk selalu giat beribadah. Nah, dengan adanya memuji kepada Allah, kita butuh kepada Allah, berarti kita butuh perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala sahibil millati tahirah, dan salawat salam diperuntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa agama at-tahirah, yang suci. Apa agama? Dinul Islam, agama Islam. Waridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim, dan semoga ridho Allah meridhai seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan para orang-orang yang mengikuti Nabi, wa ala man tabi'ahum bihsan wa ulama'il ummah fi kulli zaman, dan semoga ridha Allah mengalir juga kepada ulama-ulama ya yang hadir di setiap zaman, termasuk zaman sekarang. Moga-moga setuju ulama penyebar Islam, ahlus sunnah wal jamaah, moga-moga iridho'na sareng Allah Subhanahu wa taala ya. Kitabul Mau'izah, kitab Mau'izah ini fihi hasanatun nafi'atun, di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat. Nafa'anallahu biha, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui kitab Mawa'id fil ahadithil qudsi ya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya di dalam rangka kita mengaji kitab Mawa'id ini, nasihat-nasihat yang ada di dalam hadis qudsi. Kita akan memulai al-mau'izatul ula, peringatan atau nasihat yang pertama. Yaqulullahu ta'ala, yaqulu, berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, dat yang maha tinggi. Apa kata Allah? Yabna Adama, wahai anak cucu Adam. Ketika disebut Ibna Adam berarti manusia. Semua manusia itu lahir dari Nabi Adam. Awalnya Nabi Adam, makanya disebut Abul Bashar. Adam ini kan, Nabi Adam disebut bapaknya manusia. Nah, Abul Bashar ya. Jadi manusia itu awalnya dari Nabi Adam, kemudian Nabi Adam ya, diberikan teman oleh Allah berupa ibu Hawa. Terjadilah proses yaitu hubungan suami istri antara Nabi Adam dengan ibu Hawa. Lahirlah anak yang bernama Qabil dan Habil. Melalui Qabil dan Habil ini kemudian turun-menurun muncul anak-anak sampai kepada kita. Teti nasab pa kulawan panjenengan mulja sampung ka Nabi Adam. Maka tak oleh rebuan nasab. Nah, kalau baru saja kita terdengar saling merebut nasab, nasab nah kita mulja nasab dari Nabi Adam. Tak tahu dari Nabi Adam turun ke siapa. Tak tahu. Si penting tas atasan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Si penting andi napa? Andi dere dari Nabi Adam dere nah. Si penting lah. Oleh karena itulah, nah, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, manusia. Nah, ini peringatan bagi kita. Ajibtu, aku heran. Kata Allah. Ini ke Allah ada bu. Aku heran aku. Liman aiqana bil maut, kepada orang-orang yang yakin akan adanya kematian. Allah ini heran. Ke orang yang yakin adanya kematian. Kaifa yafrahu? Bagaimana orang yang yakin kematian dia masih bisa bersenang-senang? Dia masih bisa bergembira padahal tahu bahwa orang mati itu mengalami berbagai macam persoalan di dalam kematiannya. Lah, ini cambuk bagi kita, ya. Kula panjenengan yakin cuk bakal mati. Ya? Yakin. Tapi kadang kita sering gembira. Gembira bukan untuk ibadah, tapi gembira untuk maksiat. Le orang mon engak ka mati ini tak mau dia. Tak gelem nika bergembira, berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan apa yang dia miliki. Dia tertawa, kemudian terbahak-bahak. Tak ada. Kenapa? Karena kematian mengalami berbagai macam peristiwa dahsyat di dalam kematian itu. Ada sakaratul maut. Nah, saat-saat bagaimana orang itu akan
berpisah. Nyawa, kemudian ruh dan jasad berpisah. Itu namanya sakaratul maut. Loh. Pada saat itulah manusia ya akan dipertaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ibadah yang dia lakukan selama dia hidup nang itunya lah. Makanya Allah heran. Nika seheran Allah. Beni apa? Seheran Allah. Banyak orang yang tahu akan kematian tapi kayak gembira, kayak bunga, kayak tertawa, kayak nikah bermaksiat dan sebagainya. Padahal dia yakin bahwa dirinya akan mati. Nah. Makanya ada satu riwayat, ada cerita ya, ada cerita. Ada orang di kitab, kalau tidak salah di kitab Fawaidul Mukhtarah, ada seorang raja punya permaisuri, namanya istri raja. Lama tidak hamil, tak di anak. Oh, cari apa? Cari dokter, tabib dan sebagainya. Karena namanya raja, cari dokter yang terbaik, spesial kalau sekarang, spesialis kandungan, spesialis ini dan sebagainya. Yang terbaik cari, ternyata tidak ada, sampai terus tidak bisa, bertahun-tahun. Akhirnya ada orang yang ngasih tahu, raja, ada apa? Di sebelah itu ada dokter hebat. Dan dia tidak pernah gagal, dokter itu, ya. Dia memberikan pelayanan kepada pasiennya. Oh iya, coba datangkan ke sini. Siap datangkan. Baik, raja, ada apa? Kata si dokter. Saya butuh bantuan. Apa yang bisa saya bantu untuk raja? Istri saya lama sudah tandi anak, tak hamil. Saya tidak punya keturunan. Terus bagaimana solusinya? Baik, raja. Saya ingin bertemu berdua di ruangan khusus, tapi harus ada satir. Satir ini hijab, kelambu. Apa namanya? Kelambu, kelambu ya. Hijab, satir, penghalang. Izinkan saya di satu tempat, tidak ada orang, saya dengan istri raja. Siap? Wah, beri totop. Nah, akhirnya komunikasi. Apa kata raja itu? Bagaimana mungkin kamu bisa punya anak? Bagaimana mungkin kamu bisa hamil? Gimana raja? Sisa umurmu itu tinggal 40 hari. Percuma kau punya anak, percuma kau hamil. Enggak mungkin kau sisa 40 hari kamu ini akan berada di dunia ini. Oh begitu raja? Iya. Terus bagaimana? Iya silakan. Kau perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh sudah, akhirnya selesai. Bagaimana Pak Dokter? Sudah selesai. Oh iya, terima kasih Pak Dokter. Udah. Setelah itu ya, setelah pulang si dokter, maka istri raja memiliki sikap yang berbeda. Tak nyaman ngakan, neng-neng, dia membisu, tidak enak makan, gak enak minum, ngobrol dengan raja saja jarang, dia menyendiri. Kaget si raja. Loh, kok bisa begini sikap istri saya? Pasca atau setelah bertemu dengan dokter ini? Ada apa? Ditanya, wahai Dinda, wahai permaisuriku, istriku, kenapa kau begitu sikapmu kok berbeda? Kau tidak pernah makan, makanan disuguhkan, namanya istri raja, apa sih tak ada, berdekapi, makanan semua lengkap sudah. Nah, kenapa kau tidak nikmati semuanya? Makan tidak seperti biasanya, kau tidak pernah berbicara, kau selalu menyendiri. Kenapa wahai istriku? Apa kata istrinya? Wahai suamiku, apabila aku punya kesalahan, maafkan aku. Kenapa? Kata dokter, umurku tidak lama lagi. Umurku tinggal sisa beberapa hari, 40 hari. Aku tidak enak makan karena aku takut akan kematian. Apa gunanya aku makan kalau umurku, sisa umurku adalah 40 hari. Aku menyendiri karena aku tahu di dalam kubur aku tidak bersama. Tapi aku sendiri. Aku melatih kesendirianku, wahai suamiku. Akhirnya singkat cerita, gimana kan dokter? 40 hari. Oh sudah, biarkan. Hari berjalan demi hari, waktu demi waktu. Kemudian sampai 39 hari, detik-detik ini. Tinggal 1 hari sudah pelayanan terbaik, sampai menyendiri, semakin menyendiri. 40 hari lewat, Pakun Odik tetap hidup. 41 sampai 50 hari, sampai 60 hari. Kata si raja, katanya
40 hari. Ini kok masih hidup sampai 60 hari, bahkan sampai 100 hari. Panggil dokter itu, panggil dokter. Dipanggil dokternya. Pak dokter, kenapa kau berikan ramalan prediksi yang salah kepada istriku? Apa, gimana? Kau akan aku cambuk, akan aku hukum kau. Istriku gara-gara kamu dia tidak makan sampai kurus istriku. Bagaimana kau bisa memberikan itu yang salah, prediksi teropong yang salah kepada istrimu, sehingga istrimu tidak mau ngapa-ngapain karena engkau vonis 40 hari kematian. Apa kata si raja? Wahai raja, ketika aku berbincang-bincang dan aku lihat istrimu kenapa tidak hamil, karena selaput rahim yang ada di dalam rahimnya itu tertutupi oleh lemak. Karena banyak istrimu ngakan malolo nyaman binin raja, lemaknya banyak, daging setiap hari menutupi selaput rahim. Tidak mungkin bisa hamil. Kenapa? Karena selaput rahimnya tertutupi oleh lemak. Bagaimana cara satu-satunya hilang lemak itu? Hanya dengan apa? Tidak makan. Bagaimana caranya mengurangi lemak? Hanya ingat kepada kematian. Buktinya istrimu tidak makan, dan ketika saya lihat lagi, hadirkan istrimu, dilihat sudah lemaknya sudah mulai menurun. Silakan ke hubungan suami istri mulai nanti malam. Insya Allah beberapa hari yang akan datang, minggu yang akan datang, atau bulan, istrimu akan hamil. Akhirnya berhubungan suami istri, betul hamil. Kematian membuat orang tidak nyaman ngakan. Lah nikah. Lah beda kan? Mungkin nenten orang mati ke kuburan abi dupuntuk telok. Benih tak nyaman ngakan. Mata ada. Lah nikah coba. Lah ini luar biasa. Ini peringatan yang berharga ya. Kadang kita bergembira dengan maksiat, dengan harta untuk maksiat, sementara kita yakin akan datangnya kematian. Oh, nikah coba. Allah heran. Apa mak bisa ngajiri yang manusia nikah? Loh, diherankan oleh Allah. Wa ajibtu liman ayqada bil hisab, kaifa yajma'ul mal. Yang kedua, aku heran liman ayqana, kepada manusia yang yakin bil hisab, bahwa nanti akan ada yaumul hisab, perhitungan. Kaifa yajma'ul mal, bagaimana dia bisa menumpuk harta dengan sebanyak-banyaknya, padahal dekian bakal hisab. Loh, kula panjenengan kan yakin jedekian bodoh hisab, hari adik hisab, tapi sekarang orang berburu harta yang hartanya itu tidak untuk kepentingan ibadah, kepentingan taat kepada Allah Subhanahu. Tompok hartana, bahkan disimpan hartanya. Lah nikah coba bayangkan bagaimana dekian. Kan banyak bodoh careta. Lah nikah. Ada orang mati, nikah, ada orang meninggal, kemudian dia berwasiat, panjang itu wasiatnya, akhirnya dia banyak hartanya kepada anaknya, dia berwasiat, wahai anakku semua kumpulkan. Hartaku yang banyak, paling kaya di kotanya. Yang banyak nanti akan aku berikan, selain ini mendapat jatah untuk anakku yang paling banyak yang siap menemaniku nanti ketika aku mati neng ekopur selama 40 hari. Alenga anak, ben bega. Ya, tin. Bo hartana pak jar ya pak poloware nang ekopur jeda. Pendem lagi ya. Lah, tapi dengan silakan kau format nyaman ring soki. Silakan kau format dengan apa? Dengan keramik yang paling mahal. Bagaimana agar ada cahaya, agar kau tidak sesak nang di dalam kopur bermacaran. Pokok silakan, nyaman orang kaya. Artinya sama dengan rumah bawah tanah. Kan tidak masalah, tapi takut berduaan biipaan coba tinta ke apaan tako anak tinggi pak polware kimbas erake kan lah takut ini anak takut. Nah, singkat cerita kemudian apa yang terjadi, ada orang kui pengumuman karena takut pengumuman siapa yang bisa menemani almarhum. Nah, pada saat dia mati nanti kita mati nih kaki, kita pengumuman gitu. Nah, akan mendapat sebagian hartanya berapa M, kalau sekarang berapa triliun, berapa M. Wah, ada orang, kemudian orang apa? Orang yang miskin kerjanya ambil kayu di hutan.
Saya. Ya siap. Sekarang bojok tuh lipak kita mate ki. Area pengumuman kan. Pengumuman keburu sekarang kita mate. Nah, singkat cerita sudah mati, saya telepon nanti. Saya hubungi. Tak ada telepon lambat ki. Saya hubungi. Mana rumahnya? Sekian. Rooming. Sudah mulai hari pertama dengan diformat sudah bagus nih samping nih kan. Sudah ekopur biasa ekopur. Ada cahaya, ada celah, biasa sudah. Cuman yang wafat tidak ada keramik, sobung. Yang mati tidak ada keramik, hanya untuk yang menjaga itu. Sudah, dia baru datang dari cari kayu dengan kapaknya, kapaknya masuk ke dalam kubur. Selesai orang yang nyelawat, yang takziah pulang, malaikat mungkar dan nakir datang. Malaikat mungkar dan nakir tidak datang menemui almarhum melalui yang mati, justru melalui yang jaga. Siapa kamu? Tanya akibat malaikat mungkar. Yurus ngitek setiap hari. Kau dari mana? Dari ini. Setiap hari nih tak mariki. Kemudian apa pekerjaanmu? Pekerjaan saya adalah cari kayu. Dengan apa? Dengan kapak ini. Nekuk kapak ke kuburan. Karena kipuru dapat kah? Dari ajaga-jaga kapak. Tapi tak bengal yang temaki ke malaikat mungkar nih. Lah tak bengal tanda. Nah ini dengan kapak. Dari mana kapak itu? Yurus terus sampai singkat cerita 40 hari. Ampun 40 hari disiapkan sudah. Uang sopete. Uang banyak itu ya. Miliatan. Berapa pete. Triliunan banyak sekali ya. Uang 800 juta saja segini. Sakotak ya. Saya pernah melihat, pernah membawa king benidiin gula. Emang ngabus malolo pera yang lain sakoni segini. Nah, Ria belum 100 juta para sa ema ngabus tibi kula nengawan kula sing ngabus dikawal dengan polisi. Nah kemudian dikawal sabak boleh. Nah perak minda perak king benidik kula. Dan kula mendik kula nyaman dah. 1 M king Allah lain kan. Mun kula beri ke nikah mungkin tak kira ngaci je ki. Belum cuma lolo kan. Nah kita beri jadi ngaci dah ku kangku. Ada sik ka belajar. Lah ini kemudian apa? Banyak. Nah sudah 40 hari sudah siap sudah saudaranya. Arya Bekir yang kemarin berhasil sudah. Berhasil. Dibuka semua, dibuka untuk khusus yang jaga itu, dibuka aloncak pas langsung. Aloncak kan berkah pas. Kak maaf mau kemana? Ini hartanya ini. Ndak silakan ambil itu. Miliatan triliunan kau akan hidup petong doron deki 7 turunan kau walaupun tak kerja enak. Tina lah. Saya cukup dengan apa ini? Hanya 1 buah kapak gelo. Tanya aki sapun are ben malaikat mungkar ben nakir. Pak Polware tak mare kien kapak setong berempat triliunan deki anjir ya. Roskoros ben tanya aki ben mungkar ben nakir deki. Nah, tina pun kalah. Bahwa apa yang kita miliki dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu dikubur, belum nanti di yaumil hisab. Dan nikah makanya Allah heran. Cak pada yaumil hisab dekian banyak orang mengumpulkan harta. Kalau hartanya untuk umat, untuk ibadah, untuk pembangunan masjid, untuk kemaslahan, tidak masalah. Ini yang dimaksud. Hartanya hanya untuk ditumpuk, untuk bergaya dan untuk kemewahan. Lah ini Allah heran. Kemudian yang ketiga, nanti ini banyak masih. Wa ajibtu liman aiqana bil qabri kaifa yadhaku. Nah, aku heran kata Allah. Liman aiqana kepada manusia yang yakin bil qabri bahwa kubur itu ada. Wa anna qabrahu haq. Nah, menangnya dalam talqin, kubur dia nyata. Ngabes tibi lalabat ka kubur. Kaifa yadhaku. Bagaimana dia bisa tertawa melihat adanya kubur? Lah, kadang orang kubur aja tertawa, padahal kubur itu adalah satu tempat yang dimana membuat orang itu tegang semuanya. Sayyidina Abu Bakar. Tatkala melewati area pemakaman dia terdiam, nangis beliau. Ditanya oleh sahabat yang lain, ini ke kelas Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar sahabat, kenapa kau menangis? Kau mengingat kau dibacakan ayat-ayat kiamat, ayat-ayat tentang kematian, tentang kiamat, tentang siksa api neraka. Kau tidak nangis. Loh, coba. Beliau ini
dibacakan ayat, mendengar ayat tentang kiamat, hancurnya ini, tak nangis. Tapi kenapa kau berada di kubur sekarang kau nangis? Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku teringat pada sabda Nabi, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Lah, kalau tidak salah ayat hadisnya begitu. Kubur ini adalah awal dari perjalanan menuju akhirat. Kalau di awal perjalanan ini susah, maka di perjalanan-perjalanan lain nanti sampai kepada hari akhir di akhirat dia akan susah. Tapi mun ekopur selamat, dekian akan selamat. Lah, makanya saya menangis. Inilah penentu manusia selamat dan tidak. Mudah-mudahan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai yang saat ini berada di alam kubur, muka-muka selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru-guru kita, leluhur kita, saudara-saudara kita, semuanya yang saat ini berada di alam barzah, mudah-mudahan diberikan nikmat kubur, kesempurnaan ekopur, ketenangan ekopur, dan di perjalanan-perjalanan yang lainnya menuju perjalanan abadi, menuju kampung akhirat. Inilah 3 keheranan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang ini menjadi peringatan berharga bagi kita bahwa yang pertama adalah mati itu ada. Bagaimana kita masih bisa bergembira dengan kemaksiatan sementara mati akan menjemput kita. Yang kedua, yaumul hisab datang dan setiap apa yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak nanti hisabnya. Semakin sedikit yang kita miliki, nanti semakin sedikit hisabnya. Lah nikah. Paling nyaman setan di apa? Tak usah hisab je. King tak usah hisab, king kalakuan na coba ya jadi ya saya hisab kalakuan nah semua apa yang ada melekat pada diri kita akan dihisab. Yang ketiga, kubur itu ada, dan kubur adalah awal perjalanan. Tatkala dikubur susah, maka di perjalanan yang lainnya dipastikan sujah. Tatkala dikubur selamat dan gembira, maka nikmat kubur itu menjadi awal dan pemula tanda mayit itu akan mengalami kebahagiaan di perjalanan-perjalanan sampai menuju alam akhirat. Mudah-mudahan 3 peringatan ini menjadi cambuk berharga bagi kita untuk selalu menghadapkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, menjadikan hidup gerak langkah kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita miliki mari kita pergunakan untuk mencari ridhanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian menunggu dan pasti akan datang kepada kita. Kubur akan menunggu kita dan pasti kita berada di dalam kubur. Mutu qabla an tamutu, kata Nabi, kuburlah sifat jelekmu sebelum engkau jasadmu semuanya dikubur di dalam tanah, dan selamanya engkau berada di situ kesendirianmu di dalam kubur. Mudah-mudahan 3 peringatan penting dari Allah menjadi cambuk bagi kita agar kita lebih semangat ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Muka-muka isapora tusa-tusa kita setejana dari Allah sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيب
حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.